yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Orang yang selalu berkontribusi, baik dia itu dalam kondisi suka maupun duka. Dan saya yakin ini panjenengan melakukan hal ini semuanya. Apalagi Bu Ketua ini, ya, yang tiap harinya puyeng. Jadi walaupun dia puyeng, mas tetap aja ngurusin, ini kan kontribusi ya Bu ya. Ngurusin aja ini, kue itu ada enggak, bolu itu ada enggak, makanannya siap belum ya. Tapi nggak bisa tidur ya. Ini juga merupakan kontribusi, ya. Dan kontribusi itu bukan sekedar materi, ibu-ibu sekalian. Yang terbaik memberikan pertolongan kepada orang lain, kata Nabi, adalah berbentuk kata cinta ataupun motivasi, inspirasi, sehingga membuat orang lain menjadi semangat dalam hidup. Ini pemberian yang paling hebat. Materi dia memang perlu, tapi yang lebih diperlukan lagi adalah apa? Ya, motivasi, ilmu, pengalaman, pembelajaran, pendidikan. Ini namanya pemberian paling mahal, kata Nabi Sallallahu Alaihi. Antum ngomong buatan itu. Benar. Sudah dangdutan belum? Sudah tadi, sudah lebaran sudah. Sudah memberikan lebaran ya Nabi sudah. Ya, jadi surga itu diperuntukkan untuk 3 golongan dalam ayat tadi, ya. Alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra. Orang yang suka membantu orang lain, baik dalam keadaan suka maupun duka. Nah, jadi bantu jangan nunggu kaya ya, Bu. Jangan nunggu jadi profesor aku baru ngajar, jangan. Walaupun kita nggak ngerti, cuma ngertinya ngajarin A, I, U, bagiku ya ajarkan. Itu namanya bis-sarra'i wad-dharra. Orang yang seperti ini itu telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan janji jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, surga yang luasnya seluas langit dan mau diberikan surga kayak gitu. Dikasih rumah segini aja enak banget ya Bu ya. Kalau bisa luas langit dan bumi. Wah, ini luar biasa. Namun sayangnya Allah sudah memberikan tawaran seperti itu kok masih males menjadi kontributor ya Bu ya. Ada apa nih Bu? Ada tamu. Kamu VIP. Monggo sekalian tamu. Kedengeran? Ya. Jadi ibu sekalian, ketika kita ingin membantu orang lain, jangan menunggu kaya dulu. Contoh, ibu-ibu kita lagi jalan keluar nih ya, bawa duit cuma $20. Tiba-tiba ada teman kita perlu bantuan. Mbak, tolong Mbak, aku nggak punya ongkos Mbak. Panjenengan kira-kira berani nggak memberikan $20 itu? Berani. Kalau berat $20 kata Nabi, separuhnya lah $10. $10 lagi berat karena kita juga kekurangan ongkos nantinya, ya kasihlah $5 ya Bu ya. $5 masih berat karena untuk ongkos, ya kasih berapa? $2 masih berat lagi, ya $1 lah. Jangan sampai tidak membantu sama sekali. Ini yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan bantuan yang paling hebat, paling berharga kata Nabi, bukan materi. Saya ulang lagi, pemberian yang paling mahal menurut Nabi bukan materi, tetapi non materi. Ya, ide, ini bagus ide. Ya, apalagi pengalaman, apalagi Bu? Semangat, memberikan semangat, memberikan motivasi, ya, inspirasi, ya. Ini pemberian yang paling mahal. Lo kalau duit dikasih $50, beli bakso, malam nanti jadi apa tuh $50? Keluar lagi. Jadi apa tuh? Kotoran. Jadi emas jadi ya. Iya, keluar lagi. Putih apa mas hitam? Coba kalau dikasih semangat ya, duit juga semangat juga, wah ini hebat ya. Kayaknya ibu sering-sering keliling ya dia, sering-sering kalau ke taman atau kemana ya, lihat-lihat lah ada teman kita nggak yang lagi murung, lagi sedih,
lagi kayaknya susah, kayaknya perlu terminate. Kira-kira panjenengan berani apa enggak mampir menanyakan kepada dia ya? Takut dikira kepo. Ya jangan takut itunya wis. Assalamualaikum Mbak, apa kabar? Itu toh juga sudah lumayan ya. Ya kalau dia menjawab, Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu Mbak? Berani ngomong kayak gitu. Berani, Pak. Titit tole. What can I do for you? Malah Berani makan nggak ngertos. dengan ngomong kayak gitu? Berani, Pak. Tolong loh Bu. Ini orang-orang non Muslim tuh untuk menarik orang Islam, malah justru yang mereka tawarkan itu kata-kata itu. Iya. Kata-kata what can I do for you? Apa artinya what can I do for you? Nggak tahu, Pak. Apa yang dibantu? Yang Bapak. Mbak, apa yang bisa dibantu Mbak? Nah gitu loh, kalau orang Inggris ya kayak tadi what can I do for you Mbak? Ya Bu ya, tolong jangan segan-segan. Kenapa? Karena nanti balasannya itu, kata Allah tadi, itu adalah jannatun arduhas samawati wal ardh. Surga yang luasnya seluas apa? Itu loh Bu, ya. Kayaknya harus semangat terus kita membantu orang lain. Dan ingat ibu-ibu sekalian, syarat Allah membantu kita itu, syaratnya loh Bu. Syaratnya adalah kita harus sering membantu orang lain. Jadi kalau kitanya pelit membantu teman, tenaga, pikiran, duit dan lain sebagainya, ya Allah juga nggak mau ngasih kita loh. Ngerti ya Bu ya? Dalam sebuah hadis dikatakan, wallahu fi aunil 'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhi. Allah itu pertolongannya akan diberikan kepada hambanya selagi hambanya itu menolong siapa? Besamanya atau saudaranya. Jadi kalau kita pelit menolong, Allah juga pelit pada kita. Orang lain juga pelit pada kita. Tapi kalau kitanya wah ya murah loman ya, maka Allah juga akan murah akan loman. Dan menurut sejarah yang saya lihat faktanya ibu sekalian, orang yang sering membantu orang lain hidupnya nggak pernah susah ya, nggak pernah miskin, nggak pernah jadi miskin. Saya banyak teman di Hong Kong yang selalu berkontribusi. Ya, masuk di kantor saya, teman-teman saya yang kerjanya nggak digaji oleh kantor ya Bu ya, tapi malah justru membantu orang lain ini. Hidupnya sehat, nggak pernah sakit, kemudian ceria selalu. Kenapa? Karena sudah terbiasa membantu orang dan ini bisa menghilangkan rasa dengki. Ya, orang selalu kontribusi itu bisa menghilangkan pelit. Karena sudah terbiasa memberi ya Bu ya. Sebaliknya orang yang pelit mau ngasih $1 saja rasanya mikir-mikir. Mikir-mikir. Ya. Iya. Diambil kok enggak, diambil kok enggak. Ngasih mau ketemu temen aja sudah nggak mau, sudah nggak ada kamus dalam pikirannya. Karena kalau dia ketemu kita, takut diajak ngobrol. Setelah diajak ngobrol, takut apa lagi coba? Nah, ini pengalamannya. Takut diulangi. Ini orang pelit. Jadi orang pelit itu hidupnya tuh sudah ketakutan duluan. Belum ketemu orang sudah takut dulu ya Bu ya. Makanya orang pelit itu Bu, nggak ada yang wajahnya ceria, hidupnya bahagia, walaupun duitnya miliaran dolar. Ya. Makannya apa? Tiap hari makan mie, nggak pernah makan daging. Kenapa begitu? Ya karena ngirit, takut duitnya habis katanya ya, sehingga badannya keriting. Karena kebanyakan makan apa? Terus lemes akhirnya mati dia. Tersiksa karena kekayaannya. Belum menikmati kekayaannya, wis sedok. Sedok. Meninggal. Sedok. Ya kami mau. Jawane ya sedok. Kantonese ya sedok. Hampir sama. Nah, ini ya. Jadi ibu, ini bagus sekali ayatnya mengingatkan saya dan juga kita semua harus menjadi kontributor dalam apapun yang kita mampu. Tidak ilmu ya tenaga, ini kayak tukang masak itu minta maaf menteri pemasakan.